dalam video sebelumnya tadi kan sudah dipaparkan sedikit tentang materi behaviorisme menurut B.F. Skinner. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang behaviorisme. Nah, untuk behaviorisme ini mereka itu berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Nah, menurut B.F. Skinner ini, behaviorisme itu adalah sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Nah, Skinner juga menciptakan Skinner Box untuk mempelajari perilaku-perilaku dalam suatu kondisi yang dapat dikendalikan gitu. Nah, lalu behaviorisme ini memiliki asumsi bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki pola atau bisa disebut perilaku itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, lalu perilaku juga bisa diprediksi. Nah, maksudnya itu kayak perilaku itu bisa ditebak melalui ilmu psikologi. Lalu ada perilaku yang selanjutnya itu ada perilaku bisa dikendalikan. Nah, maksudnya itu tuh lingkungan itu bisa mengendalikan bagaimana perilaku kita gitu tuh. Jadi lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku kita. Lalu perilaku itu memiliki dua tipe. Nah, yang pertama itu tingkah laku responden. Maksudnya itu kayak kan kalau di materi sebelumnya itu dijelaskan bahwa responden otomatis terhadap stimulus. Maksudnya itu gerakan refleks, kayak seperti contohnya saat kita dikagetkan maka kita akan merasa terkejut gitu kan. Nah, untuk tipe yang kedua ini itu tingkah laku operan. Maksud dari tingkah laku operan ini saat kita misalkan kita diberi pertanyaan gitu kan, atau kita diberi pertanyaan terus kita memilih kita tuh berpikir dahulu gitu tuh, tidak langsung refleks menjawab. Jadi kita tuh harus memikirkan konsekuensi dari jawaban kita. Nah, untuk pembentukan perilaku itu kalau di materi sebelumnya itu kan ada dua, conditioning klasik atau Pavlov. Nah, ini itu mengaitkan stimulus baru dengan respon bawaan. Maksudnya kayak refleks baru. Nah, refleks baru dengan respon bawaan, kayak misalkan entah lata gitu-gitu tuh. Nah, terus conditioning operan. Ini menurut Skinner. Nah, ini itu membentuk perilaku melalui penguatan atau hukuman. Ini tuh kayak misalkan kalau untuk penguatan itu kayak kegiatan berulang-ulang, jadi kayak seolah itu sudah menyatu dengan perilaku kita gitu. Lalu dalam kehidupan itu contohnya itu kayak yang dijelaskan sebelumnya ada motivasi perilaku, maksud dari modifikasi perilaku. Nah, maksud dari modifikasi perilaku ini itu jadi kita tuh dapat mengubah perilaku atau kebiasaan kita gitu. Tidak harus seperti itu aja. Lalu yang kedua itu terapi gangguan psikologis. Nah, maksudnya ini tuh jadi saat perilaku kita tidak normal gitu ya. Nah, kita tuh dapat mengganti atau merubah perilaku yang tidak normal itu menjadi normal kembali. Nah, yang terakhir ada pendidikan. Nah, untuk di pendidikan ini itu biasanya lebih menerapkan penguatan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, untuk evaluasi dan relevansi modernnya itu biasanya saat
melakukan evaluasi itu yang pertama ada kritik. Nah, biasanya behaviorisme ini itu dianggap terlalu sederhana dan mengabaikan pikiran atau emosi. Jadi kan di behaviorisme ini itu mental itu tidak terlalu dipentingkan atau dikesampingkan. Lalu ada aplikasi modern. Nah, di sini itu kan prinsip behaviorisme itu kan digunakan dalam algoritma media sosial, pengobatan kecanduan, dan sistem pembelajaran berbasis reward. Jadi itu maksudnya kayak pengobatan kecanduan itu kayak tadi kan terapi psikologis. Nah, sistem pemberian berbasis reward itu tadi kan ada yang penguatan atau hukuman. Nah, hukuman itu kan punishment kan. Itu masuknya di aplikasi modern. Nah, lalu ada terakhir di etika. Nah, ini itu penting untuk kita menghindari namanya manipulasi berlebihan dalam kontrol sosial. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Selamat tinggal.